Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu, amma ba'd. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur dan selalu mengingat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah Azza wa Jalla terus-menerus memberikannya kepada kita. Maka wajiblah bagi seorang muslim mukmin hamba Allah Azza wa Jalla untuk terus-menerus bersyukur dan mengingat dan selalu mengingat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengingat nikmat Allah, ikhwas sekalian, kita akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu orang yang diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala atau bagi orang yang sedang diuji oleh Allah. Maka orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala juga sepatutnya ia mengingat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang lain. Baik, insyaallah kita lanjutkan kajian kita pada kitab Al-Qawaidul Arba' yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu taala, dan kita sampai pada kaidah yang kedua. Al-Qa'idatu Tsaniyah, kaidah yang kedua. Qala al-mu'allif rahimahullah, Al-Qa'idatu Tsaniyah annahum yaqulun, sungguhnya atau bahwasannya mereka mengatakan, yaitu siapa? Orang-orang musyrikun di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma da'awnahum wa tawajjahna ilaihim. Tidaklah kami beribadah, tidaklah kami berdoa meminta kepada mereka. Wa tawajjahna ilaihim, dan tidaklah kami mendekatkan diri kami kepada mereka. Illa li talabil qurbati wasyafa'ah, tidak lain dan tidak bukan kecuali untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dan untuk syafaat agar mereka orang-orang saleh atau siapapun yang disembah memberikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Fadalilul qurbati qauluhu ta'ala, kita masih pada apa yang disebutkan oleh al-muallif, sang penulis rahimahullah. Fadalilul qurbah, maka dalil pendekatan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perantara siapa yang mereka sembah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina takhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Walladzina takhadhu min dunihi awliya, dan orang-orang yang menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai wali-wali, yang mereka mendekatkan diri mereka kepada wali-wali tersebut, yang mereka menyembah wali-wali itu. Mereka mengatakan ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Mereka orang-orang musyrikin mengatakan tidaklah kami menyembah mereka, akan tetapi kami menjadikan mereka perantara agar kami lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keputusan apa yang selama ini mereka perselisihkan kelak di akhirat. Innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah memberi hidayah kepada orang yang berdusta lagi kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Ikhwas sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasannya orang-orang musyrikin yang disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasannya mereka adalah orang-orang musyrikin, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memutuskan bagi mereka neraka jahanam. Sungguhnya mereka tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hal rububiyahnya kepada Allah, dalam hal rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam bab uluhiyahnya Allah.
maka mereka orang-orang musyrikin ini tidak mengatakan bahwasannya sesembahan-sesembahan yang mereka minta, sesembahan-sesembahan yang mereka sembah, mereka tidak ada satupun di antara mereka yang mengatakan bahwasannya Tuhan-Tuhan mereka itu dapat menciptakan, dapat memberi rizki, dapat mengatur alam semesta, wa annahum yanfa'una aw yadurrun, atau bahkan mereka juga tidak meyakini, tidak pula mengatakan bahwasannya Tuhan-Tuhan mereka yang mereka sembah dapat memberikan manfaat atau dapat menolak madarat, atau mereka pun juga tidak meyakini, ikhwas sekalian, bahwasannya Tuhan-Tuhan mereka itu dapat mengatur alam semesta ini beserta atau bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa innama ittakhaduhum syufa'a. Akan tetapi orang-orang musyrikin di zaman Nabi SAW menjadikan berhala-berhala itu sebagai perantara antara diri mereka dengan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hal ini dikatakan salah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah, ikhwas sekalian? Di dalam surat Yunus ayat ke-18. Di dalam surat Yunus ayat ke-18. Siapapun yang menjadikan perantara antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana perantara itu sudah mati, maka ia dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyembah perantara tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam surat Yunus ayat keberapa? 18. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Perhatikan ini. Wa ya'buduna min dunillah, kata Allah, dan mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak dapat mendatangkan manfaat atau madarat, dan mereka mengatakan bahwasannya yang kami sembah ini hanya sebagai perantara antara kami dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala di awal ayat ini mengatakan apa? Wa ya'buduna min dunillah, dan mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak dapat mendatangkan manfaat atau madarat, dan mereka mengatakan mereka hanyalah perantara antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat ini, ikhwas sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan dan menetapkan bahwasannya siapapun yang menjadikan perantara antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana perantara itu sudah mati, sudah meninggal dunia, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan bahwasannya ia telah menyembah perantara tersebut. Bahwasannya ia telah menyembah perantara tersebut. Ya. Baik. Mereka orang-orang musyrikin di dalam ayat ini juga, masih di dalam surat Yunus ayat ke-18, mereka mengakui bahwasannya yang mereka jadikan perantara itu, yang mereka sembah selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, meyakini, mengetahui dengan benar bahwasannya perantara-perantara ini tidak dapat mendatangkan manfaat maupun madarat. Wa innama takhadhuhum syufa'a. Akan tapi mereka menjadikan berhala-berhala itu atau orang-orang saleh yang sudah meninggal itu sebagai perantara. Baik, ikhwah. Perantara ini apa manfaatnya? Mengapa mereka harus menjadikan atau mengambil perantara antara diri mereka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Apa tujuannya, ikhwah? Tujuannya agar mereka lebih dekat dengan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bahasa kita di zaman sekarang, maka syafaat. Apa? Syafaat. Apa artinya syafaat, ikhwah sekalian? Kalau di zaman kita, kalau bahasa lebih mudahnya syafaat itu apa? Rekomendasi, Pak. Syafaat itu apa? Rekomendasi. Kalau seandainya kita menginginkan meraih hak kita dari fulan dan fulan, tapi kita nggak punya orang yang dekat dengan fulan tersebut, maka kita kenal dengan si A, yang mana si A ini dekat atau kenal atau dihormati, disegani oleh siapa yang kita akan ambil haknya kita. Ya, maka si A ini memberikan rekomendasi kepada orang tersebut agar memberikan haknya kepada siapa? Kepada kita. Nah, perantara ini dibatalkan oleh siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan siapa yang menjadikan perantara antara dirinya dengan Allah Azza wa Jalla, maka kata Allah Subhanahu wa taala, Assalamualaikum, maka kata Allah, ia telah menyembah perantara-perantara tersebut. Baik. Bagaimana caranya orang-orang musyrikin, baik itu di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau setelah Nabi Alaihi Wasallam, bagaimana cara mereka mendekatkan diri mereka kepada perantara-perantara tersebut? Kalau di zaman orang-orang musyrikin, mereka mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui berhala-berhala. Atau di antara mereka ada yang mendekatkan diri mereka dengan Allah Subhanahu wa taala melalui siapa? Nabi Isa, yaitu orang-orang Nasrani, atau Uzair, yaitu orang-orang Yahudi. Atau di antara mereka ada yang mendekatkan diri mereka dengan melalui perantara para malaikat. Melalui para malaikat. Kemudian pertanyaannya adalah bagaimana cara mereka mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melalui perantara-perantara ini. Taib, di antaranya adalah menyembelih untuk mereka, ikhwas sekalian. Menyembelih untuk mereka. Atau berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala melalui perantara-perantara ini. Atau di antara cara mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui perantara-perantara ini, di antaranya adalah bernazar. Bernazar untuk mereka. Baik. Mereka bernazar, mereka menyembelih untuk orang-orang saleh yang sudah mati ini, bukan berarti mereka meyakini bahwasannya orang-orang saleh ini dapat mendatangkan manfaat atau madarat. Tapi mereka meyakini bahwasannya mereka sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena ya mereka tatkala ingin mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka menjadikan orang-orang saleh ini sebagai apa? Sebagai perantara. Baik. Kalau kita, ikhwas sekalian, kalau kita perhatikan orang-orang musyrikin terdahulu di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tatkala mereka ditanya, apakah kalian meyakini bahwasannya berhala-berhala ini yang kalian jadikan perantara antara diri kalian dengan Allah Subhanahu Wa Taala, apakah kalian meyakini bahwasannya mereka ini dapat menciptakan, mereka ini dapat mengatur alam semesta bersamaan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dapat memberikan rizki, dapat mendatangkan manfaat atau madarat? Maka pasti mereka jawabannya apa? Jawabannya apa, ikhwah? Tidak, ya. Mereka akan mengatakan apa? Tidak. Kemudian pertanyaannya adalah, kalau kita tanya kepada orang-orang yang mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala melalui orang-orang saleh, kalau kita tanya kepadanya, wahai saudaraku, apakah kamu meyakini bahwasannya orang saleh ini dapat menciptakan? Jawabannya apa? Tidak. Apakah orang saleh ini dapat mengatur urusanmu? Jawabannya apa? Tidak. Apakah orang saleh ini dapat mendatangkan manfaat atau madarat? Jawabannya apa? Tidak. Maka dalam hal ini jawabannya apa? Sama. Antara yang sekarang atau yang dulu. Baik. Dan yang namanya syafaat, ikhwas sekalian, dan yang namanya syafaat, ada syafaat yang hak dan ada syafaat yang batil. Baik. Syafaat yang benar atau syafaat yang hak apabila terdapat padanya dua syarat. Apabila terdapat padanya dua syarat. Yang pertama adalah antakuna biidnillah. Yang pertama apa? Harus atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Coba antum perhatikan ikhwah. Tadi ana jelaskan bahwasannya syafaat, kalau kita jelaskan, kita istilahkan di zaman sekarang sebagai apa? Rekomendasi, ya. Sebagai apa? Sebagai rekomendasi. Nah, rekomendasi itu ada dua di dalam Islam. Syafaat itu ada dua. Syafaat yang hak dan syafaat yang batil. Bagaimana caranya syafaat itu menjadi syafaat yang hak?
Syafaat yang benar kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala, kelak di akhirat, apabila ada dua syarat di dalam syafaat tersebut. Yang pertama harus dengan izin Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang memberikan syafaat agar ia dapat memberikan syafaat. Harus atas apa? Izin dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, wa kam min malakin fis samawati wal ardi la tughni syafa'atum syai'an illa min ba'di an ya'dhana Allah liman yasha'u wa yarda. Dan betapa banyak malaikat-malaikat di langit sana yang syafaat mereka tidak ada yang bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala illa kecuali min ba'di an ya'dhana Allah liman yasha'u wa yarda. Kecuali atas setelah izin dari Allah Subhanahu wa taala dan atas ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwas sekalian, yang namanya syafaat, yang namanya rekomendasi yang hak adalah rekomendasi kelak di mana? Di akhirat, dan itu harus dengan dua syarat. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mengizinkan orang yang memberikan syafaat agar ia dapat memberikan syafaat. Yang pertama apa Pak? Izin dari Allah. Di antaranya siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara siapa ikhwah? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diizinkan terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat. Kemudian di antaranya juga orang-orang saleh dapat memberikan syafaat setelah apa ikhwah? Setelah apa? Atas izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain. Kemudian syarat yang kedua adalah ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala untuk orang yang diberikan syafaat agar diberi syafaat. Ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang yang diberikan syafaat. Ya. Baik. Dan ridhonya Allah ini tidak akan terwujud kecuali bagi mereka yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, meskipun ia termasuk orang yang bermaksiat kepada Allah. Baik. Ikhwas sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi yang namanya syafaat itu tidak ada di dunia. Syafaat tidak ada di dunia. Kalau seandainya ada orang yang ingin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tanpa apa? Tanpa perantara. Allah Subhanahu wa ta'ala sangat dekat dengan kita. Zatnya ada di mana ikhwah? Ada di langit sana. Akan tetapi semuanya ini, alam semesta ini, ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala meliputinya. Wa nahnu aqrabu ilaikum min hablil warid. Dan sungguh kami ini sangat dekat dengan mereka, sebagaimana dekatnya urat nadi dengan tubuh manusia. Maka yang namanya syafaat yang benar itu ada di mana ikhwah? Ada di akhirat. Adapun syafaat yang batil, yang tidak benar adalah syafaat yang diyakini oleh sebagian kaum muslimin tatkala ia ingin mendekatkan diri mereka dengan Allah. Tatkala ia berharap sesuatu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka tidak langsung memintanya dari Allah, akan tetapi mereka harus mendekatkan diri mereka kepada siapa? Kepada orang-orang saleh ini. Jelas ikhwah ya, yang namanya syafaat yang hak itu adanya di mana ikhwah? Adanya di akhirat. Adapun syafaat yang batil adalah syafaat yang diyakini oleh sebagian saudara kita agar mereka lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan cara mendekatkan mereka atau cara pendekatan mereka kepada orang-orang saleh yang sudah wafat ini, di antaranya tadi dengan adzabhu lahum, ya. Antaranya dengan apa ikhwah? Dengan menyembelih untuk mereka. Pertanyaannya, ada enggak ya di tengah-tengah kaum muslimin yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala? Ada enggak ikhwah? Ada. Kalau kita tanya kepada mereka, wahai saudaraku, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberkahimu, apakah kamu menyembelih untuk
si orang soleh ini dan itu, atau untuk laut, atau untuk gunung dan seterusnya. Apakah kamu yakin bahwasannya mereka ini dapat mendatangkan manfaat atau madarat? Maka jawabannya pasti tidak. Kalau kita tanya, lantas mengapa kamu menyembelih untuk fulan dan fulan? Jawaban mereka apa? Kami ini adalah orang yang banyak dosa. Kami tidak pantas kalau kami langsung mengetuk arasnya Allah Subhanahu wa taala. Kami tidak pantas kalau kami langsung meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kami butuh sama yang namanya apa, ikhwah? Perantara antara diri kami dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan barang siapa yang melakukan hal ini, menjadikan perantara antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka ia telah menyembah perantara tersebut. Dalilnya apa, ikhwah? Di dalam surat Yunus ayat keberapa? Ayat ke-18. Ini bagus sekali kalau antum hafalkan. Karena di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan apa yang diyakini oleh orang-orang musyrikin, yang mana mereka menyembah berhala. Dan sering ana jelaskan bahwasannya berhala-berhala itu bukan hanya sekedar apa, ikhwah? Bukan hanya sekedar monumen atau batu yang mereka bentuk, tidak. Tapi monumen atau batu atau kayu yang mereka bentuk atau apapun bahannya itu ada simboliknya. Ada apa? Ada simboliknya. Apa simbolnya, ikhwah? Menggambarkan orang-orang saleh. Menggambarkan apa? Orang-orang saleh. Taib. Apabila salah satu syarat dari dua syarat ini gugur dan tidak terwujud, maka syafaat di akhirat tidak akan terwujud. Tidak akan terwujud. Kelak di akhirat orang-orang saleh itu dapat memberikan syafaat. Pastinya setelah apa, ikhwah? Syarat yang pertama tadi apa? Setelah izin dari Allah Subhanahu wa taala bahwasannya orang saleh itu pantas untuk memberikan syafaat. Akan tetapi tatkala orang saleh ini sudah diberi izin oleh Allah untuk memberikan syafaat, tinggal syarat yang kedua. Apakah orang yang diinginkan oleh orang saleh ini untuk diberikan syafaat kepadanya, apakah ia termasuk ahlu tauhid ataukah bukan? Apakah ia termasuk ahlu tauhid atau bukan? Meskipun ia ahli maksiat misalnya, kalau ia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah berbuat syirik sama sekali, maka ia masih diharapkan untuk mendapatkan syafaat. Baik. Di antara dalil tentang syafaat adalah di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-255. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Di dalam ayat kursi. Lantas kata Allah Subhanahu wa taala, yang artinya lantas siapakah yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali setelah izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tentang izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalil bahwasannya orang yang memberikan syafaat harus atas izin Allah. Adapun ridha, harus adanya ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk orang yang akan diberikan syafaat agar ia diberi syafaat adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Anbiya ayat ke-28. Wala yashfa'una illa limanir tada, dan mereka tidak dapat memberikan syafaat kecuali bagi siapa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan apa, ikhwah? Syafaat. Ya, untuk mendapatkan syafaat, ya. Baik. Kemudian al-muallif atau sang penulis mengatakan wa dalilu asy-syafa'ati qauluhu ta'ala, dan di antara dalil syafaat qauluhu ta'ala wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Tadi sudah kita jelaskan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan orang-orang yang menjadikan
perantara antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan apa? Bahwasanya mereka telah menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Yunus ayat ke-18. Kemudian al-muallif rahimahullah mengatakan wa syafa'atu syafa'atan. Ya, syafaat itu ada dua yang tadi sudah kita jelaskan. Syafa'atun manfiyah wa syafa'atun muthbatah. Ada syafaat yang batil, ada syafaat yang hak. Adapun syafaat yang batil, maka tutlabu min ghairillahi fima la yaqdiru alaihi illallah. Syafaat yang batil adalah syafaat yang diminta selain dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak mampu memberikannya kecuali siapa? Allahu Azza wa Jalla. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah. Dalil tentang syafaat yang batil, ikhwah sekalian. Ya, tentang atau dalil bahwasannya di sana itu ada yang namanya syafaat manfiyah, syafaat yang ditiadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalil bahwasannya ada ya macam syafaat yang ditiadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditiadakan itu maksudnya apa? Tidak terwujud. Tidak apa? Terwujud. Ya. Baik dua syarat itu tidak ada atau salah satunya gugur. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-254. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah apa yang telah kami berikan kepada kalian sebelum datangnya hari yang tidak ada perdagangan di dalamnya. Wala khullatun, sebelum datangnya hari yang tidak ada persahabatan di dalamnya. Dan infakkanlah apa yang telah kami berikan sebelum datangnya hari yang tidak ada syafaat di dalamnya. Maka ayat ini berbicara tentang bahwasannya ada macam syafaat yang ditiadakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dinafikan oleh Allah Azza wa Jalla. Wal kafiruna humudz zalimun. Dan orang-orang kafir adalah orang-orang yang zalim. Baik. Kemudian al-muallif atau sang penulis mengatakan wa syafa'atul muthbatah, dan syafaat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, allati tutlabu minallah, yang diminta dari Allah Subhanahu wa taala. Wasyafi'u mukarramun bisyafa'ati. Orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat kelak di akhirat. Karena di akhirat bukan hanya saja Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang dapat memberikan syafaat. Syafaat itu ada dua, ikhwah. Selain yang kita jelaskan. Ada syafaat yang paling agung, yaitu syafaat yang khusus bagi Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ada syafaat yang umum. Dan syafaat yang umum ini adalah syafaat yang yang kelak akan diberikan oleh siapa? Orang-orang saleh, kemudian orang-orang saleh dan para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Adapun syafaat yang khusus atau syafaat yang paling agung adalah syafaat yang dimiliki oleh siapa? Baginda yang mulia Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Wasyafi'u mukarramun bisyafa'ati. Orang yang dapat memberikan syafaat kelak di akhirat, ia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syafaat itu. Dengan syafaat itu. Artinya orang ini bukan main-main. Ia dapat memberikan syafaat. Ia dapat memberikan syafaat. Ia dapat memberikan rekomendasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang seharusnya fulan dan fulan itu berhak masuk neraka, karena syafaat dari dia, ia tidak jadi masuk ke dalam neraka Jahannam. Dan di antara bentuk rekomendasi atau syafaat adalah bagi orang-orang yang sudah berada di dalam neraka Jahannam, dikarenakan rekomendasi atau syafaat dari orang-orang yang diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat, adalah orang-orang yang sudah berada di dalam neraka agar dikeluarkan dari neraka kemudian dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang namanya syafaat atau rekomendasi kelak di akhirat. Gitu ikhwah ya. Baik.
Sebenarnya pembahasan tentang syafaat ini panjang. Insyaallah setelah kita Qaidul Arba', kemudian kita setelah membahas Nawaqidul Islam, mudah-mudahan kita diberi umur oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membahas kitab tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu taala. Baik, sedikit kita bahas ya. Di antara syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu apa, ikhwah? Di antaranya adalah orang-orang yang sudah berhak untuk masuk surga agar segera masuk surga. Kalau kita boleh ilustrasikan, boleh kita contohkan di dunia ini, kalau seandainya si fulan ada orang yang sudah berhak untuk mendapatkan haknya dia dari pemerintah, tapi haknya ini tidak kunjung turun. Ya. Kemudian si fulan ini kenal dengan A. Kemudian A ini memberikan rekomendasi atau ngomong kepada orang yang berwenang agar segera mencairkan apa yang menjadi haknya si fulan ini. Ya. Tauhid, ini gitu ya. Bahas tentang apa? Tauhid, ibadah-ibadah yang hanya boleh ditujukan kepada siapa? Allah Azza wa Jalla. Pokok-pokok di dalam agama, 3 pondasi di dalam agama yang tidak boleh seorang muslim itu jahil terhadapnya atau tidak mengetahui 3 pilar atau pondasi agama itu. Adapun 4 kaidah ini membahas tentang apa, ikhwah? Mengenal syirik. Mengenal apa? Syirik ya, mengenal syirik. Baik, kaidah yang ketiga, sang penulis rahimahullah taala mengatakan anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam zahara ala unasin mutafarriqina fi ibadatihim. Bahwasannya, yang artinya bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, boleh antum tulis, boleh, tidak ada masalah. Bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam muncul atau nampak di hadapan orang-orang yang mereka berselisih di dalam peribadatan mereka. Mereka berselisih di dalam peribadatan mereka. Apa maksudnya mereka berselisih dalam peribadatan mereka? Minhum man ya'budul malaikata. Di antara mereka, jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi seorang nabi pada umurnya yang berapa, ikhwah? Yang ke-40. Diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan diturunkannya 5 ayat surat Iqra gitu ya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai seorang nabi itu dengan diturunkannya surat Iqra, 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Kemudian tidak lama dari diutusnya Muhammad untuk menjadi seorang nabi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi seorang rasul. Jadi tidak langsung diutus sebagai seorang rasul, tapi sebagai seorang nabi terlebih dahulu, kemudian seorang rasul. Dengan 5 ayat surat Al-Muddathir. Ya ayyuhal muddathir, qum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir, warrujza fahjur. 5 ayat pertama ini diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengannya membahas tentang tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dimulainya risalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tauhid dan ditutupnya usia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tauhid. Maka betapa pentingnya tauhid sehingga Allah Subhanahu Wa Taala mengawali risalahnya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tauhid, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menutup usianya dengan nasihat-nasihat tentang tauhid. Baik, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ikhwas sekalian, diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dinampakkan, dimunculkan di tengah-tengah orang yang mereka berbeda-beda peribadatan mereka, yang mereka berbeda-beda cara ibadahnya, atau mereka berbeda-beda dalam siapa yang mereka sembah selain dari Allah Subhanahu Wa Taala.
Minhum man ya'budul malaika. Di antara mereka orang-orang musyrikin ada yang menyembah malaikat. Ada yang menyembah malaikat. Subhanallah, ikhwah, kalau kita perhatikan betapa bodohnya orang-orang musyrikin terdahulu. Mereka menisbatkan anak wanita bagi Allah Subhanahu wa taala, yaitu para malaikatnya. Mereka meyakini bahwasannya malaikat adalah banatullah, anak perempuannya Allah Subhanahu wa taala. Tapi justru mereka sembah anak itu. Mengapa? Pertanyaannya adalah mengapa mereka tidak langsung menyembah kepada bapaknya? Betul tidak? Betul tidak, ikhwah? Kalau seandainya tanpa bapak, maka si anak ini tidak ada. Yang sebelumnya tidak ada, kemudian diadakan, ia tidak berhak untuk dijadikan Tuhan. Gitu ya. Yang sebelumnya tidak ada, kemudian diadakan, maka ia tidak berhak menjadi Tuhan. Dan ini juga sama yang diyakini oleh orang-orang orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi, yang mereka mengatakan bahwasannya Uzair itu adalah anak Allah, Isa ibn Maryam adalah anak Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, mengapa kalian menyembah kepada anak, tidak menyembah kepada bapak langsung, kan gitu ya. Baik. Wa minhum man ya'budul anbiya'a was-shalihin, dan di antara mereka ada yang menyembah para nabi dan orang-orang saleh. Nanti kita sebutkan dalilnya. Wa minhum man ya'budul ahjara wal asjar, dan di antara mereka ada yang menyembah bebatuan dan pepohonan. Apakah langsung minta kepada pohon dan batu itu, ikhwas kalian? Ada batu ini, ada pohon yang dijadikan keramat, yang mereka keramatkan oleh orang-orang musyrikin terdahulu. Pertanyaannya, apakah mereka langsung minta kepada pohon, pohon, wahai batu, berikanlah kepadaku keturunan, sembuhkanlah penyakitku, berikanlah kepadaku rizki. Apakah demikian? Tidak. Tidak. Tapi mereka menjadikan pohon ini dan batu ini sebagai simbol daripada orang-orang saleh. Ini harus jelas. Harus jelas. Agar kita tidak membedakan antara orang yang menyembah malaikat, menyembah nabi, menyembah orang saleh, menyembah batu, dan menyembah pohon. Yang tadi kita sebutkan, yang tadi kita jelaskan, bahwasannya siapa saja yang menjadikan perantara antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah telah menetapkan bahwasannya ia telah menyembah perantara tersebut. Baik. Wa minhum man ya'budu asy-syamsa wal qamar, dan di antara mereka ada yang menyembah matahari dan bulan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap mendakwahi mereka, mengajak mereka untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala semata, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membedakan mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membedakan. Oh, yang menyembah malaikat maka dia syirik. Yang menyembah nabi syirik. Yang menjadikan perantara orang-orang saleh tidak syirik. Tidak, Nabi SAW tidak membedakan antara orang yang menjadikan malaikat sebagai perantara, antara orang yang menjadikan Nabi sebagai perantara, antara orang yang menjadikan pohon dan batu sebagai perantara, dan Nabi SAW tidak membedakan antara ini semua dengan orang yang menjadikan orang-orang saleh sebagai perantara. Nah, baik. Dan ini ikhwas sekalian, dan ini buruknya orang-orang musyrikin, buruknya orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, karena siapa yang mereka sembah itu berbeda-beda. Zat yang mereka sembah itu berbeda-beda. Dan sekali lagi ikhwah, kalau kita membahas tentang menyembah ibadah, itu bukan hanya sujud dan ruku', itu ya. Tapi tatkala orang pakai jimat di lehernya, maka ia telah menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, karena dirinya telah menggantungkan kepada siapa?
kepada benda tersebut. Tayyib. Jadi orang-orang syirik ini, orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak sepakat pada satu zat yang mereka sembah. Tapi mereka berselisih, ya, berbeda-beda. Ada yang menyembah si fulan orang soleh ini. Ada yang menyembah si fulan orang soleh ini, dan seterusnya. Tayyib. Intinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membedakan antara orang-orang Nasrani di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyembah Nabi Isa, diajak tidak oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyembah Allah semata, diajak tidak oleh Nabi untuk menyembah Allah semata, ikhwah, diajak oleh Nabi untuk menyembah Allah semata. Orang-orang Yahudi yang mana mereka menyembah Uzair, diajak tidak oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyembah Allah semata? Jawabannya iya. Kemudian orang-orang Majusi yang mana mereka menyembah api, orang-orang yang menyembah matahari dan bulan, diajak tidak oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyembah Allah semata? Jawabannya iya. Kemudian termasuk orang-orang musyrikin yang mana mereka menjadikan perantara orang-orang saleh tersebut dan tidak dibedakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tayyib. Apa dalilnya, ikhwah? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Waqatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna dinu lillah." Tayyib. Dan ajaklah mereka dan agar tidak terjadi kesyirikan di atas muka bumi ini, dan agar agama ini sepenuhnya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahadha fihi raddun. Maka ayat ini di dalamnya jawaban dan bantahan terhadap orang-orang yang mana mereka mengatakan alladzi ya'budu sanam laisa mithla alladzi ya'budu rajulan salihan. Ini bantahan, penjelasan ini ikhwah, bantahan terhadap orang-orang yang membedakan antara menyembah malaikat dengan menyembah orang-orang saleh. Antara menjadikan malaikat itu perantara dengan orang-orang yang menjadikan orang saleh itu sebagai perantara. Taib. Maka kesyirikan ini tidak ada bedanya. Antara siapa yang menyembah orang saleh atau yang menyembah berhala atau orang yang menyembah batu atau pepohonan. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dan sembahlah Allah Subhanahu wa taala semata. Allah. Kita lanjutkan setelah azan insyaallah.
La ilaha illallah. Tapi kita lanjutkan ikhwah. Qala al-mu'allif rahimahullah wa dalilu syamsi wal qamar. Dalil tentang bahwasannya di antara orang-orang musyrikin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada yang menyembah matahari dan bulan. Apa kata Allah? Min ayatihi al-lail wan nahar wasyamsu wal qamar. Dan di antara tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala adalah malam hari dan siang. Wasyamsu wal qamar, dan matahari dan bulan. La tasjudu lisyamsi wal qamar wala lil qamar. Janganlah kalian sujud menyembah matahari dan menyembah bulan. Maka dari ayat ini ikhwah, Allah Subhanahu wa taala melarang siapapun untuk menyembah kepada matahari atau bulan, ya. Baik. Kemudian wa dalilul malaikati, dalil tentang larangan orang menyembah malaikat, yaitu di dalam surat Ali Imran ayat ke-80. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaba. Dan tidaklah ia, yaitu Allah Subhanahu wa taala, memerintahkan kalian agar kalian menjadikan malaikat dan nabi sebagai tuhan-tuhan kalian. Tidak, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan demikian. Kemudian wa dalilul anbiya, dalil larangan seorang menjadikan seorang nabi sebagai tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Firman Allah Subhanahu wa taala, wa qala Allah ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Ini di dalam surat Al-Maidah ayat ke-116. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Isa alaihi salam, ya Isa ibn Maryam, wahai Isa ibn Maryam, a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Apakah kamu mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala? Qala subhanak ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Qala subhanak, Nabi Isa mengatakan, subhanak, maha suci engkau ya Allah, tidaklah aku pernah mengatakan demikian. Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Aku tidak punya hak untuk mengatakan demikian ya Allah. In kuntu qultuhu faqad alimta. Kalau seandainya benar aku mengatakan demikian, mengatakan kepada manusia, ya, sembahlah aku dan sembahlah ibuku selain daripada Allah Subhanahu wa taala, faqad alimta, maka engkau telah mengetahui. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Engkau mengetahui apa yang ada di dalam jiwaku dan aku tidak mengetahui apa yang ada
di dalam jiwamu ya Allah. Innaka anta 'allamul ghuyub. Sungguhnya engkau adalah zat yang mengetahui perkara-perkara yang gaib. Maka ayat ini ikhwah, larangan bagi orang yang menyembah siapa? Menyembah siapa ikhwah? Seorang nabi. Kalau seandainya seorang nabi yang notabene-nya ia adalah orang pilihan Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang yang di bawah nabi levelnya juga sama, tidak memiliki hak untuk disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian dalilus salihin. Dalil larangan menjadikan orang saleh Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi ikhwah, dan ini sering kita ulang, bahwasannya orang menjadikan Tuhan, orang menjadikan sosok sebagai Tuhan itu bukan disujud, bukan disembah, bukan kemudian ia rukuk atau sujud kepada sosok yang ia sembah, tidak. Tatkala orang meminta kepada sosok itu, maka dikatakan ia telah menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang datang ke kuburan kemudian minta kepada ahli kubur, maka ia telah menyembah siapa? Ahli kubur tersebut. Jelas ikhwah ya? Baik, dalil larangan orang menyembah orang saleh adalah di dalam surat Al-Isra ayat ke-57. Yang mana ayat ini seringkali diselewengkan artinya oleh sebagian saudara kita kaum muslimin. Yaitu tentang wasilah. Apa artinya wasilah ikhwah? Lagi-lagi tentang perantara. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ulaika alladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Sesungguhnya mereka orang-orang saleh itu yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Mereka mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan-ketaatan. Ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. Maka siapakah di antara orang-orang saleh itu yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah, dan mereka orang-orang saleh itu berharap rahmat dari Allah dan takut atas azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan ikhwah, Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini mengatakan, sesungguhnya orang-orang saleh itu sendiri mengharapkan rahmatnya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Mereka sendiri itu mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ketaatan-ketaatan. Maka wasilah yang Allah sebutkan di dalam ayat ini artinya bukan perantara. Tapi wasilah, kata wasilah di dalam ayat ini adalah at-ta'ah, yaitu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan mereka sendiri itu mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ketaatan-ketaatan. Kemudian siapakah di antara mereka yang lebih dekat dengan Allah? Dan mereka adalah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan takut atas azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari ayat ini dapat kita pahami ikhwah, orang-orang soleh itu berharap rahmatnya Allah. Mereka mendekatkan diri mereka kepada Allah dengan ketaatan-ketaatan. Pertanyaannya adalah, mengapa kita harus mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui orang-orang soleh ini? Ya, maka tidak perlu ada yang namanya perantara. Ya. Baik, ayat ini ikhwas sekalian, ya, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bantahan terhadap orang-orang yang menyembah Nabi Isa, kemudian Maryam dan Uzair. Jadi ayat ini ada dua pendapat di kalangan para ulama tafsir. Ada yang mengatakan bahwasanya ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang menyembah Nabi Isa alaihissalam. Maksudnya apa? Kalau saja Nabi Isa itu
mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan. Mengapa kalian mendekatkan kepada Allah melalui Nabi Isa alaihissalam? Kemudian ada juga pendapat yang kedua yang mengatakan bahwasannya ayat ini diturunkan tentang orang-orang musyrikin yang mana mereka menyembah ya sebagian makhluk jin yang saleh, yang saleh. Maka dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Kemudian dalil larangan menyembah batu dan pohon adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Najm ayat 19 dan 20. Afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manata ats-tsalitsata al-ukhra. Apakah kalian melihat orang-orang yang menyembah Al-Lat wal Uzza kemudian Manat, yang mana tiga-tiganya ini adalah batu yang dibuat oleh orang-orang musyrikin kemudian dianggap sebagai simbolnya orang-orang saleh. Tayyib. Insyaallah kita cukupkan ikhwah, kita lanjutkan bismillah setelah salat Isya. Wassallallahu wasallam wa baraka nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullah, sang penulis di sini menyebutkan dalil tentang larangan seorang menyembah atau mengkeramatkan batu dan pohon. Tadi kita sudah sebutkan 3 berhala yang paling besar yang dikeramatkan, yang disembah oleh orang-orang musyrikin. Dan 3 berhala ini apa ikhwah? Al-Lat wal Uzza wa Manat. Al-Lat wal Uzza wa Manat. Baik. Antum tahu berhala Al-Lat itu? Berhala Al-Lat itu ada 2 pendapat di kalangan para ulama. Al-Lat ada yang mengatakan dari Latta Yaluttu, yang artinya mengadon tepung atau gandum. Jadi dahulu ada orang yang kerjaannya adalah menyambut tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala dengan menyuguhkan kepada mereka makanan. Ini orang baik bukan? Orang baik ya? Dan orang baik ini yang kerjaannya adalah menyuguhkan makanan kepada orang-orang yang haji. Dulu belum ada umroh ya, haji. Dia mengadon tepung atau gandum itu di atas batu. Di atas batu. Jadi Latta Yaluttu itu artinya mengadon. Artinya apa? Mengadon. Setelah meninggal, maka orang-orang yang menganggap ini orang soleh dan benar orang baik, agar selalu teringat terhadap kebaikan orang itu, apa yang terjadi? Mereka keramatkan batu yang selama ini menjadi pijakan orang itu untuk mengadon atau membuat makanan yang kemudian diberikan kepada orang-orang yang haji. Maka lagi-lagi apa? Dijadikan simbolik, dijadikan simbol sebagai orang soleh agar selalu ingat kepada orang soleh itu. Kenapa harus selalu ingat kepada orang soleh itu, ikhwah? Agar termotivasi untuk ibadah, untuk melakukan kebaikan. Ini subhanallah sama dengan orang-orang yang kalau kita tanya kepada, mungkin bukan orang awamnya ya, mungkin lebih ke para dai yang membolehkan memajang foto orang-orang soleh. Dan benar kalau mereka menjelaskan mengapa kita memajang foto orang-orang soleh di dalam rumah kita atau di depan rumah kita. Atau mengapa kita memajang foto orang-orang soleh? Itu jawabannya apa? Agar memotivasi kita untuk ibadah. Yang memotivasi kita ibadah itu apa ikhwah? Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kemudian itu tentang dalil larangan seseorang mengkeramatkan batu. Mengkeramatkan batu. Kemudian dalil larangan seorang mengkeramatkan pohon. Perhatikan, mengkeramatkan pohon.
Sebenarnya keramat itu apa sih artinya kok? Apa? Sakral. Ya, sakral. Artinya intinya apa? Intinya dari mengkeramatkan itu apa? Tabarruk. Ngalap berkah. Ngalap berkah. Dan berkah itu artinya kebaikan yang banyak dan terus menerus. Dan di antara kebaikan apa? Terhindarnya seseorang dari malapetaka. Baik. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah, kemudian Imam Ahmad, Ibn Hibban, dan Imam Ibn Abi Asim. Dan hadis ini disahihkan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahumullah ta'ala. Dari jalan sahabat yang mulia Abu Waqid Al-Laythi, an Abi Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu qala, beliau menceritakan, kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Hunain wa nahnu hudatha'u ahdin bi kufrin. Kami pernah keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju medan Hunain, menuju medan perang Hunain. Jadi keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Untuk apa, ikhwah? Untuk perang. Dan kalau sudah perangnya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka jihadnya jihad syar'i, bukan? Jihad syar'i ya. Jihad syar'i dan jihadnya bersama siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa nahnu hudatsa'u 'ahdin bi kufrin. Dan kami adalah orang-orang yang baru saja keluar dari kekufuran, artinya baru masuk Islam. Walil musyrikin sidratun ya'kufuna 'indaha wa yanutuna biha aslihatahum. Kemudian kami pun melewati sebuah pohon siger, pohon bidara. Kami melewati sebuah pohon bidara. Walil musyrikin sidratun. Dan dahulu orang-orang musyrikin itu, mereka mengkeramatkan sebuah pohon, itu pohon siger ya, pohon bidara, ya'kufuna indaha. Cara mereka mengkeramatkan pohon bidara itu dengan mereka berlama-lama duduk di bawah pohon itu. I'tikaf. I'tikaf apa artinya? Berdiam diri. Berlama-lama di satu tempat, di dalam masjid atau di bawah pohon. Intinya mereka mengkeramatkan pohon itu dengan berlama-lama duduk di bawah pohon itu. Perhatikan. Wa yanutuna biha aslihatahum. Cara mereka mengkeramatkan pohon yang kedua adalah mereka menggantungkan senjata-senjata mereka pada pohon itu. Agar apa? Agar senjatanya lebih mantap kalau melawan musuh. Jadi cara mereka mengkeramatkan pohon bidara itu dengan dua hal. Yang pertama, berlama-lama duduk di bawah pohon itu atau di sekitar pohon. Yang kedua apa? Menggantungkan senjatanya agar lebih berkah, lebih mantap gitu ya. Baik, kalau dahulu pakainya pedang, pakainya panah, pakainya tombak. Artinya kalau mengenai musuh maka langsung mati. Intinya apa? Lebih tajam, agar lebih tajam senjata mereka. Yuqalu laha dzatu anwa. Dzatu anwa. Pohon itu disebut dzatu anwa. Namanya, mereka beri nama dzatu anwa. Famararna bisidrati. Maka kami pun melewati pohon bidara. Pohon bidara. Faqulna ya Rasulullah. Maka kami pun mengatakan, wahai Rasul, ij'al lana dzata anwatin. Ya Rasulullah. Ya. Jadikanlah untuk kami pohon dzatu anwat. Ya, dzatu anwat itu yang pohon yang banyak rantingnya, yang kita dapat menggantungkan apa? Senjata-senjata kami apabila kami hendak perang. Kama lahum dzatu anwat. Sebagaimana mereka orang-orang musyrikin memiliki pohon yang mereka keramatkan, yang dengan yang mereka menggantungkan senjata-senjata mereka. Nabi SAW mengatakan, Allahu Akbar.
Dalam riwayat yang lain 3 kali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rasulullah SAW heran. Nabi SAW apa? Heran, terkejut. Kalian ini ingin perang, dan di tengah-tengah kalian ada siapa yang kuat? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya, subhanallah, ternyata masih ada apa? Sisa-sisa apa namanya? Sisa-sisa pemahaman sebelum mereka masuk ke dalam agama Islam. Akan tapi hal itu dibantah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sungguhnya kalian mengatakan sebuah perkataan yang pernah dikatakan oleh kaumnya Nabi Musa. Ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Orang-orang Bani Israel mengatakan kepada Nabi Musa, Ij'al lana ilahan, berikanlah kepada kami sosok Tuhan yang kami dapat melihatnya, sebagaimana mereka memiliki Tuhan yang ada wujudnya. Sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disamakan. Betul tidak, ikhwah? Paham, ikhwah, ya? Disamakan antara yang diminta oleh sahabat yang mulia ini, yaitu agar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kepada mereka pohon yang mereka dapat mengkeramatkan pohon itu, yang mereka dapat mengalap berkah dari pohon itu, disamakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan apa? Dengan yang diminta oleh Bani Israel kepada Nabi Musa. Apa yang diminta oleh Bani Israel, ikhwan? Ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Berikanlah kepada kami sosok Tuhan yang kami dapat melihat. Tidak lain dan tidak bukan kecuali apa, ikhwan? Berhala. Sebagaimana mereka punya berhala, kita juga ingin punya berhala, agar kita dapat melihat Tuhan kami. Dan hal ini disamakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap orang-orang yang mengkeramatkan pohon. Paham, ikhwah, ya? Maka mengkeramatkan pohon, ngalah berkah dari satu hal yang tidak dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran, maka hal ini telah menyembah kepada sosok yang dikeramatkan itu, baik itu pohon, batu, atau yang lain. Nah, insya Allah kita cukupkan, ikhwah. Kita cukupkan. Inti dari kaidah yang ketiga adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membedakan antara orang-orang yang menyembah malaikat, orang-orang yang menyembah matahari dan bulan, orang-orang yang menyembah nabi, orang-orang yang mengkeramatkan pohon dan batu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membedakan antara ini semua dengan orang-orang yang menyembah orang-orang saleh. Ya, semuanya diajak oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyembah Allah semata. Maka dari kaidah yang ketiga ini menjadi nasihat bagi saudara-saudara kita yang masih membedakan antara orang yang menyembah patung dengan orang yang menyembah kuburan. Jelas, insyaallah, ikhwah, ya. Semoga ini bermanfaat bagi kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufiknya kepada kita dan memberkahi kita di mana pun kita ada. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.